Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan semoga kita senantiasa diberikan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini Bapak bisa bertemu dengan kalian lagi dengan pelajaran PAI, dan untuk pembelajaran sekarang yaitu kita akan mempelajari tentang ghibah dan tabayun. Namun sebelumnya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Semuanya hadir, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena ini adalah kewajiban kita, kewajiban untuk mencari ilmu, karena di dalam hadis mengatakan apa? Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimat minal mahdi ilal lahdi. Wajib bagi kaum muslimin mencari ilmu. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masuk ke dalam materi, kita tadi di awal akan mempelajari tentang apa? Tentang ghibah, dan tabayun. Nah, dua perkara yang akan kita pelajari, yang pertama ghibah, yang kedua tabayun. Nah, ini. Nah, yang pertama ghibah. Kalian semua dengarkan, Bapak akan mempelajari atau mempresentasikan, mentransfer ilmu yang pertama tentang ghibah, ya. Siapkan pikirannya. Nanti kita akan ada ujian lisan atau ujian tulis di akhir, ya. Yang pertama ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu menurut ajaran Islam, ya. Menurut ajaran Islam, arti ghibah itu bentuk akhlak tercela serta menjadi salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian semua harus tahu, ghibah itu adalah akhlak tercela yang tidak disukai oleh Allah, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dibenci atau ingin disayang Allah? Disayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus menjauhi apa? Menjauhi ghibah karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ghibah itu secara etimologis adalah kata gabaha. Kata apa? Gabaha. Nah, secara etimologis ghibah itu adalah kata berasal dari kata gabaha yang berarti berbicara tentang seseorang, itu berbicara tentang seseorang di saat orang itu tidak ada. Jadi contohnya seperti ini, misal teman kita tidak ada, ya, teman kita tidak ada, misalnya Kolik, ya, Kolik tidak ada di sekolah. Nah, Kolik itu mempunyai sifat yang tercela di sekolahnya, ya. Di sekolah ini Kolik itu orang yang dijauhi oleh orang lain. Ketika Kolik tidak ada, maka dibicarakan, entah itu dibicarakan kejelekannya, aibnya, dan lain sebagainya. Jadi tadi juga
Secara etimologis itu berasal dari kata apa? Gabaha, yang berarti menceritakan seseorang, berbicara tentang seseorang di saat orang lain tidak ada. Orang tersebut tidak ada, boleh tidak ada, diceritakan aibnya, dikritik, itu tidak boleh karena itu adalah sifat tercela. Nah, jadi tadi ghibah itu adalah akhlak tercela yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Fahimtum? Nah, itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua kita belajar tentang tabayun. Tentang apa? Tentang tabayun. Nah, kita harus tahu itu apa ghibah, apa tabayun. Tabayun adalah berasal dari bahasa Arab. Berasal dari apa? Bahasa Arab. Tabayun adalah metode penyelesaian masalah dalam tradisi Islam. Kata tabayun berarti meneliti, menelaah, menjelaskan, memahami, terus mencari tahu. Nah, kata yang tabayun itu, jadi mencari tahu sesuatu yang ada di dalam permasalahan tersebut. Paham? Jadi yang pertama metode penyelesaian masalah. Tabayun itu metode penyelesaian masalah. Contoh seperti ini. Ketika Khalid dengan siapa itu namanya, Pares ya, Khalid dengan Pares di sekolah itu berantem, ada masalah. KM-nya itu menyalahkan siapa? Menyalahkan Pares. Nah, jangan seperti itu. Harus tahu dulu, harus tabayun dulu apa itu permasalahannya, memahami dulu gitu ya, mencari tahu siapa yang jadi salahnya. Jadi jangan langsung memahami ya, memahami atau menyalahkan siapa, Pares. Jadi harus apa dulu, harus mencari tahu dulu siapa yang salahnya, harus tabayun dulu. Paham? Nah, itu dua perkara, ghibah dengan tabayun. Ghibah itu tadi akhlak tercela. Tabayun itu adalah memahami atau menyelesaikan masalah dengan cara apa? Mencari tahu dengan cara tabayun. Ya, paham? Insya Allah. Kesimpulan dari dua ini, kita yang pertama, ghibah adalah akhlak tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua yaitu tabayun. Tabayun itu menyelesaikan masalah dengan cara meneliti, menelaah gitu. Jadi jangan asal Jangan asal menuduh ataupun menyalahkan. Dua perkara ini, yang pertama ghibah itu kita jauhi. Ya. Yang kedua tabayun kita harus pahami dan harus dipakai praktek oleh kalian semua. Gitu. Ya, setiap ada permasalahan tabayun dulu, jangan asal menyalahkan. Paham? Insya Allah. Nah, itu dua perkara yang Bapak sampaikan dalam pertemuan sekarang. Ghibah, tabayun, silahkan kalian pelajari kembali apa arti ghibah, apa arti tabayun. Insya Allah. Alhamdulillah untuk para pembelajaran sekarang, pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk Bapak dan umumnya untuk kalian semua. Semoga kalian semua mempunyai akhlak yang terpuji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.